Sosok TE sih yang aku tahu dari dulu aku kenal, ya memang Robi. ya. Ini kan ada informasi bahwa dulu Mas Robi mengenal sosok TE nih Mas Robi. Iya. Seperti apa sih Mas Robi sosok TE ini yang Mas Robi tahu? Sosok TE sih yang aku tahu dari dulu aku kenal, ya memang tukang buat masalah ya. Beberapa kali banyak buat masalah sama teman-teman sih. Dan sebenarnya juga dari kemarin juga nggak mau speak up soal ini karena udah banyak banget yang nanya sih dari media-media ke IG, ke WhatsApp untuk komen masalah TE. Ini beruntung nih bisa wawancara. Terus ya boleh sih ngasih statement sedikit. Gimana pun sih sebenarnya even dari masalah ini nggak dibenarkan sih, apalagi seorang wanita memisahkan anak-anak dari keluarganya yang sudah dilihat kayak gitu. Even pun seorang ibunya bermasalah seperti apapun, tapi tidak ada hak untuk memisahkan anak dan dari keluarganya sih. Tapi benar nggak sih dia penyanyi dangdut Mas? Yang Mas Kalau tahu? penyanyi dangdut, tahu aku, karena kita nggak bisa bawa nama penyanyi dangdut ya, karena banyak penyanyi dangdut nanti image-nya jadi jelek gara-gara segelintir orang yang mengaku-ngaku dia penyanyi dangdut sih sebenarnya. Tapi santer pemberitaan kan bahwa dulu dia pernah terjerat prostitusi online gitu. Itu gimana Mas Robi menyikapinya atau pernah mendengar hal itu? Iya, dulu aku pernah lihat di beberapa infotainment dia pernah kena prostitusi online ya kalau nggak salah. Ya netizen lebih pintar sih untuk jawabnya sih. Tapi yang Mas Robi ketahui dia tuh apa sih maksudnya dalam konteks benerkah sih dia wanita simpanan atau apa gitu? Kalau dilihat konotasinya sekarang kan orang bisa menilai dia siapa. Kalau dibilang istri sah juga enggak. Dibilang untuk memisahkan anak-anak dari ibunya juga nggak ada sih sebenarnya, nggak ada hak untuk memisahkan anak-anak dari ibunya sih gitu. Terlepas ibunya dari masalah ABC, tapi nggak ada kewenangan sih untuk misahin. Nah, Mas Robi kan maaf dulu kan bisa disebut sebagai mantan pelaku lah ya, mantan pelaku di dunia prostitusi gitu. Apakah betul nama TE ada di dalam itu Mas? Ada ya. Dan sempat menjadi anak buah Mas Robi atau gimana? No comment. Gimana sih Mas, memang kelakuannya seperti itu atau dia memang biang kerok dulunya apa gimana? Ya kalau suka buat masalah sih ya, dia banyak beberapa masalah juga sama teman-teman aku, dan pernah juga beberapa kali sama masalah sama aku sih. Oh pernah bermasalah? Pernah. Hutang piutang atau apa? Masalah adalah suatu masalah yang bikin ada ucapan-ucapan yang nggak enak sih keluar dari aku. Nah Bang Indra, gimana Bang Indra? Dengan istri sah melaporkan dugaan pasal perzinahan itu gimana Bang? Gini, aku kan sebenarnya nggak ngikutin kasus ini ya, tapi kemarin pas aku buka sosial media, YouTube segala macam itu, aku lihat begini, ini si perempuan ini harus sadar kalau dia ini kan bisa dikatakan belum istri sahnya ini ya, ataupun memang udah nikah, aku nggak tahu ya. Nah, kalau aku lihat dari segi hukumnya itu, kalau misalnya kasus perzinahan, kalau misalnya udah tinggal bareng, itu bisa masuk unsurnya. Itu bisa masuk unsurnya, karena udah tinggal bareng, ya kan? Yang kedua, masalah anak yang diambil sama dia ya, itu bisa kena undang-undang masalah perlindungan anak. Dan memang kalau misalnya si perempuan ini nanti dibawa ke Komnas Perlindungan Anak, ini perempuan ini bisa kena. Apalagi anak itu di bawah umur. Gitu loh. Dan si laki-laki ini juga nanti bisa kena pidana. Karena dia membiarkan pembiaran. Dan dia memisahkan sama ibu kandungnya. Pasal pidana apa tuh Bang? Dalam konteks si lakinya ini kena pasal berapa, si perempuan kena pasal? Kalau laki-laki ini sama perempuan ini dilaporkan perzinahan bisa masuk. Terus masalah undang-undang perlindungan anak pasalnya saya lupa. Itu bisa masuk. Bisa masuk juga bisa ya masuk, unsurnya ya. Bisa masuk. Karena kalau aku lihat di sini si perempuan ini kan kemarin kalau nggak salah aku lihat di podcastnya siapa gitu ya. Jadi seolah-olah itu dia menantangin gitu loh. Nantang gitu. Udah tahu salah tapi nantang. Nah,
sekarang kalau misalnya memang pengen baik, balikan itu anak ke istrinya, ke mama kandungnya, ya kan? Nah, tinggalkan suaminya. Itu yang benar. Kalau memang nggak mau pisah sama suaminya, ceraikan dulu, bikin dulu proses perceraian, ya kan? Nah, asuh anak ini pasti jatuh ke ibunya karena masih di bawah umur. Nah, yang jadi korban sekarang di sini siapa? Anak. Gitu. Coba deh kalau kamu nggak percaya, kamu coba wawancara Komnas Anak. Itu pasti kena. Dan ancamannya itu kalau nggak salah itu di atas 5 tahun itu. Bang, waktu itu kan kemarin juga dia mau dijemput sama mamahnya. Dan Cuman dia anaknya juga nggak mau. Tidak mau, teriak karena masa trauma, Bang. Dapat Yang maksudnya dijemput mamanya siapa? anaknya itu Nggak mau. diambil, nggak mau. Nah, karena memang udah didoktrin kalau menurut gue. Udah didoktrin. Nah, karena apa? Karena memang udah dijanjikan ini itu segala macam. Kan begitu. Itu udah didoktrin. Namanya anak kecil, pemikiran anak kecil itu kan ditakut-takutin kan pasti takut dia. Gitu loh. Nah, sekarang kembali lagi ke si perempuan ini. Lu kalau misalnya memang perempuan sehat, perempuan yang punya hati nurani, udahlah, kasih itu anak ke ibu kandungnya. Gitu loh. Kalau misalnya memang lu ngerebut itu lakinya, silakan aja. Tapi proses hukum dulu untuk perceraiannya. Gitu loh. Kalau misalnya dilaporkan, dua-duanya kena kok. Yang kena siapa? Penyanyi dangdut ini sama si suaminya ini. Karena udah tinggal bareng. Sama perlindungan anak tadi. Tapi kan di satu sisi lagi kan diduga ibu kandungnya ini kan punya masa suram, Bang, suka dalam mabuk-mabukan, marah-marah. Makanya anaknya sendiri juga trauma untuk bisa. Itu ceritanya atau memang faktanya seperti itu? Fakta yang terjadi kemarin di salah satu podcast. Oke. Nah, itu kan bisa berubah. Nah, sekarang buktinya dia ngejar-ngejar anaknya berarti kan udah berubah. Kenapa nggak harus diituin? Ya namanya orang zaman dulu kan pasti bisa berubah aja. Sekarang logikanya intinya anak itu masih di bawah umur harus dibawa ibunya. Kecuali ibunya gila, ibunya nggak kerja, boleh diambil sama ayahnya. Dan itu pun tidak boleh dikuasain sama si perempuan ini karena perempuan ini nggak ada hubungan darah sama dia sama sekali. Kecuali memang kalau udah cerai, ibunya tadi tidak cakap hukum baru bisa dikedia. Dan itu sudah dilakukan mereka secara negara. Bang Obi, sedikit menggarisbawahi. Berarti benar mantan Ani-Ani. Sedikit menggarisbawahi saja. Karena kan ada berkaitan dengan masa lalu Mas Obi juga kan wanita ini. Kalau untuk itu kita nggak bisa dibahas ya, karena yang dibahas kan masalah ini, jadi nggak ada kewenangan saya untuk bilang ngejudge dia seperti apa gitu. Ya, tapi kalau misalnya bisa dilihat ya semua orang juga tahu. Tapi Obi nggak mau jelasin itu aja.